Bisnisnya apa Pak? Atau usahanya selama pandemi? Selama pandemi ini ya saya mengisi kegiatan di bidang jasa properti saja, baik jual lahan Properti. ya. Properti di daerah mana Pak? Di Jawa Timur saja Pak, untuk lahan saja, bukan perumahan tapi Oh lahan. penjualan Lahan. lahan Ah. ya. Oke. Bagaimana tuh Pak prospeknya Pak properti Pak? Pandemi seperti ini. Kalau pandemi seperti ini saya bicara lahan yang dimaksud adalah ya tanah. Itu insya Allah masih ada kemudahan yang Apa ya? Kita bincang santai saja di sini sekarang. ya. Ambil kita lihat pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan ya. Nanti saya akan ceritakan sebagian pengalaman dari rekan-rekan, kemudian juga yang sudah berhasil, kemudian yang masih merintis, kemudian juga ada beberapa yang sedang kami pantau juga kinerjanya, sedang kami ukur. Ya. Bagus, Pak. Oke. Pak Halim, Assalamualaikum Pak Halim. Terima kasih Pak Diki, top bisnisnya. Pak Halim dari mana Pak Halim? Di Bandung, Pak. Dari? Di Bandung. Oh Bandung ya. Bisnis utamanya umroh haji? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya, sekarang selama pandemi bisnisnya apa? Saya istri. Apa? Jual ini produk makanan. Produk makanan. Makanan minuman. Oh makanan dan minuman. Oke. Oke. Ada Pak Bedri, Pak Tova, Bu Lutfiah Travel. Lutfiah Travel nih Bapak atau Ibu? Pak Opi, Pak Yanuar selalu hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya rekan-rekan yang luar biasa. Insya Allah hari ini Sapnurdin sedang dalam perjalanan. Nah, sudah kalau bisa bergabung, insya Allah nanti bergabung dengan kita ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita diskusi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan, di hari Jumat ini ya, hari yang berkah, untuk menambah keberkahan kita ya, kita bersilaturahim selain sesuai janjinya, sesuai yang sudah kita ketahui bahwa
Kalau kita bersilaturahim akan panjang umur kita, kemudian rezeki kita juga bertambah. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita ini juga kita bisa mendapatkan dampak dari rezeki yang bertambah, kemudian juga panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf kemarin kami tidak ada webinar bincang bareng TFA ya. Biasanya kami pesertanya ramai tentang regulasi, kami sudah membahas tentang regulasi. Kemudian juga kemarin juga kami sudah ada undangan dari beberapa webinar ya. Kami harus hadiri, jadi kami tidak mengadakan. Nah, alhasil hari ini dengan yang berjumlah 9 orang ini insya Allah membawa keberkahan ya, dan semoga bisa mendapatkan manfaat untuk kita semuanya supaya kita bisa keluar dari sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ini ya gitu. Oke, baik Bapak Ibu, apakah bisa membuka kameranya di sini atau on cam? Pak Yanuar sedang di mana Pak? Biasa di kamar. Di kamar. Oke. Pak Bedri, Mbak Opi, ya silakan di on cam dulu ya. Kita di on cam dulu. Oke. Nah, saya mau tanya nih sama ya yang on cam atau Bapak Ibu di sini yang bisa balas chat melalui chat atau dibuka mikrofonnya ya. Tema yang saya ambil memang tema yang kurang menarik untuk saat ini mungkin untuk sebagian besar orang. Dan kenapa tema ini saya ambil ya? Sambil menunggu kepastian umroh, ini strategi yang bisa dijalankan. Nah, sebenarnya kami bukan seorang mentor yang sesuatu itu belum kita buktikan dulu, kemudian kita sharing. Nah, saya ini profesinya sebagai coach ya, coach dan tersertifikasi BNSP. Kemudian juga saya juga punya asosiasi sama seperti travel umroh haji, dan memang basic saya juga memang di travel umroh haji juga. Ya, saya sudah kurang lebih 11 tahun berkecimpung di travel umroh haji, kemudian juga di travel konvensional. Nah, menurut pengamatan saya, ya, yang sudah sebulan yang lalu kami sudah sharing bahwa ada titik-titik yang blind spot yang tidak bisa dilihat oleh travel umroh haji, ya, baik itu jangankan travel umroh atau travel BPW ya. Bahkan travel haji pun ini tidak bisa melihat blind spot ini, titik yang mereka tidak bisa melihat ya. Namun itu bukan menjadi sesuatu yang mau kita bahas kali ini. Yang mau kita bahas kali ini adalah saya yakin dengan tema yang saya berikan tadi ya, sebenarnya strategi untuk mendapatkan income. Sebelum saya sharing juga sebenarnya teman-teman di sini pasti lebih banyak sharingnya selama pandemi ini mendapatkan income tuh dari mana saja gitu, seperti Pak Halim tadi ya, kemudian Pak Diki properti ya, Pak Yanuar. Kalau Pak Yanuar apa coba untuk mendapatkan income, kita anggapnya kita sebagai PPIU ya atau pelaku penyelenggara umroh haji. Pak Yanuar? Ya paling itu Pak, jualan alat-alat yang untuk umroh tapi yang tidak berkaitan dengan pergi. Jadi misalkan seperti koper, kemudian jilbab dan lain sebagainya. Jadi sekitar itulah. Sama sebelum kemarin sempat ada penerbangan domestik, sempat kita jalan. Cuman kalau untuk yang akhir-akhir ini memang belum ada sih.
Oke. Tapi itu ada cash flow ya intinya, Pak Yanwar ya? Iya, ya ada lah ya untuk diputar aja sih paling. Ya artinya semua terjawab gitu ya, semua terjawab bahwa memang yang perlu dilakukan adalah kita melakukan sesuatu yang berbeda di luar dari kebiasaan kita, ya, umroh haji gitu. Nah, makanya di sini yang hadir di sini saya mau tanya, kebiasaan yang berbeda apa yang ternyata pada saat sudah dilakukan, itu dia bisa menghasilkan cash flow. Ya. Kalau Pak Halim gimana Pak Halim? Masih di mute, Pak. Ya, silakan. Kebiasaan apa yang berbeda selain menjual umroh haji, tapi bisa dapat cash flow gitu. Cash flow itu ya muter lah ya, kayak tadi seperti Pak Yanwar bilang, muter aja. Apa Pak Halim yang dilakukan berbeda? Sebenarnya enggak, yang berbeda cuma banyak gerak aja sih sekarang. Gimana Pak Halim, suaranya agak jauh? Banyak gerak aja sekarang. Banyak gerak aja. Oke. Apa yang membuat Pak Halim bergerak? Karena kan bentuknya Apa? Oh, produknya makanan. Oke, semua orang perlu makanan. Oke, bagus. Nah, ini dari Mbak Opi di chat. Kalau saya coach justru terjun ke travel haji dan umroh baru 3 tahun kemarin. Basicnya bisnis atau jualan paket, jaket kulit, dan lain-lain. Karena saya asal dari Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukaregang. Oke. Mbak Opi bisa sharing nggak penjual jaket kulit ya sebelumnya ya, kemudian umroh ya. Jaket kulit tuh gimana ininya, apa namanya, prospeknya? Mbak Opi? Ya, Coach. Ya, gimana? Prospeknya, kok bisa terjun ke travel umroh haji? Kemudian sekarang melakukan apa untuk dapat cash flow? Sekarang ya nerusin bisnis saya karena awalnya bisnisnya bukan dari travel haji dan umroh. Itu kebetulan aja sih kalau travel umroh haji kemarin waktu pas berangkat umroh aja pertama yang perdana berangkat umroh, saya tuh karena orangnya tadinya dari marketing gitu. Jadi bisa ngajak teman awalnya gitu. Ngajak teman. Dengan cepat ngajak teman. Terus dari travelnya, teh kok bisa gitu kayak gitu. Ayo dong gabung gitu kata travelnya gitu. Pasti bisa, nggak bisa kata saya kan. Basic saya bukan ustazah gitu kan. Iya. Ya dari situ ke dari marketing saya dikembangin. Jadi alhamdulillah sekarang banyak jamaah saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu karena saya ngeiniin strategi marketing waktu saya kerja dan waktu sekarang bisnis gitu. Jadi gaya nawarin saya tuh nggak kayak ustazah sama ustaz gitu dengan berbagai majelis taklim kayak gitu. Tapi saya ambil gitu satu-satu di daerah itu yang ustadznya siapa gitu. Terus tarik satu ustadznya seperti itu ya. Jadi jamaahnya yang banyak saya tarik gitu ustadznya gitu. Saya lobby, akhirnya kerjasama akhirnya alhamdulillah gitu. Jadi yang diambilnya bukan per jamaahnya gitu. Kalau di daerah saya ini ya per jamaahnya, tapi kalau untuk ke daerah lain ya ngambil tokohnya gitu. Oke. Kalau misalnya di Garut banyak ya seperti itu ya? Kalau di Garut untuk travel sih banyak lumayan. Kadang banyak yang belum belum izin kayak gitu, banyak lah. Oke. Jadi harus lebih lebih promosinya juga harus lebih ini. Kalau orang Garut tuh lebih orangnya tuh lebih
kritis gitu. Lebih kritis ya, betul orang Sunda ya. Sunda tuh, udah bayar mahal gitu kan. Wah, Iya. gitu pokoknya harus pinter-pinter dari ininya sih, promosinya Coach gitu. Oke. Service jalan gitu Coach, betul. Kalau cash flow-nya yang selama ini nggak apa-apa ya, kita sambil bincang-bincang ya, sambil kita ambil pengalaman dari yang lainnya ya. Iya. Mbak Opi, kalau cash flow yang tadi jual jaket kulit ya, sama berangkatin orang umroh, itu kira-kira enakan yang mana? Kalau sekarang saya lagi menikmati umroh ya, karena umroh. gitu. Kalau untuk bisnis kayak jaket begitu, itu kan nggak ini ya, apa maksudnya nggak tiap hari gitu, nggak tiap ini gitu. Kadang kalau misalkan ada pesan kayak gitu, karena saya nggak buka showroom Coach gitu. Kalau di Sekarigan kan gitu kebanyakan banyak yang buka showroom, karena kalau buka showroom kan pajak besar gitu. Kalau kayak saya kan kayak di rumah kan nggak kena pajak gitu, jadi lebih enak gitu. Caranya nawarinnya beda nggak atau sama dengan umroh? Gimana ya? Sama, mungkin kalau umroh lebih ke personal ya, harus lebih apa sih, relationship-nya tuh harus lebih lebih deket gitu, harus lebih detail. Beda kalau umroh kan harganya itu lebih luar biasa ya. Untuk apa sih, untuk apa, untuk harganya juga kan lebih mahal gitu. Kalau untuk jaket kan sekitar masih di bawah 5 juta gitu, masih di bawah 5 juta. Kalau untuk umroh kan itu uangnya besar gitu. Jadi saya tuh lebih ke apa, personalnya, datang langsung ke rumahnya gitu. Effort-nya kecil tapi cash flow-nya besar gitu ya? Betul sekali gitu. Tapi kalau untuk kayak jaket itu besar gitu ya ininya. Effort-nya besar tapi ininya kecil gitu? Betul, seperti itu gitu. Tapi kalau untuk umroh, karena hobi saya traveling gitu. Jadi seneng ngajak orang saya tuh gitu. Jadi ini karena basic saya dulu kerja juga seperti itu gitu. Jadi udah biasa menemui orang-orang gitu. Jadi ini menemukan dunia baru tapi di ini yang berbeda gitu. Oke. Iya gitu Coach. Gitu ya. Oke, jadi ada yang saya tangkap tadi beberapa bahwa memang yang diperlukan itu yang paling enak itu yang effortnya kecil tapi cash flow-nya besar, seperti itu ya. Kemudian kedua adalah indikator cash flow. Ya, indikator cash flow yang cukup untuk kita udah tentuin belum? Kira-kira berapa? Pak Diki berapa cash flow-nya? Indikatornya, Mbak Opi berapa? Oke, bisa saya jawab? Ya, silakan Pak. Oke, bicara cash flow, kalau saya boleh sharing di kesempatan ini, Coach. Silakan Pak Diki, luar biasa. Semenjak singkatnya awal COVID diberlakukan di dunia, katakan 2020 di awal Maret ya kurang lebihnya di Indonesia. Karena pengumumannya udah jelas bahwa itu dinyatakan wabah. Ya. Dinyatakan wabah. Berdasarkan informasi yang kita baca sejarah atau mungkin ya beberapa cerita dari orang tua kita yang masih ada, yang dimaksud di sini adalah kakek-kakek kita. Wabah itu biasanya umurnya tidak sebentar. Berapa lama? Pasti berkepanjangan. Ya kan. Memang sebagai pembanding di zaman sebelum sekarang bisa dikatakan lama dikarenakan teknologinya akan berbeda saat itu, ya kan. Namun kalau sebagai perbandingan sekarang kita katakan ini kita sudah hampir berapa belas bulan, lamanya itu karena kualitas wabahnya beda sama yang dulu. Kualitasnya ya. Ya, kalau menurut saya ya, saya bandingkan itu. Ya. Nah, dengan langkah tersebut
saya waktu itu memang langsung mengambil action bahwa usaha pariwisata terutama tidak terkait untuk yang dalam negeri, saya berpikir ini pasti tidak akan ada kelonggaran. Sehingga kami harus sudah mulai memikirkan di bulan ke-3 atau ke bulan ke-5 itu sudah harus banting setir. Nah, saat itu yang kami pikirkan adalah cash flow pertama, kami masih punya tim kerja yang untuk di kantor travel umroh. Oke. Ya, karena kita masih berharap perkembangan untuk persyaratan orang pergi ke luar negeri itu adanya keringanan. Nah, tapi cash flow kedua otomatis yang untuk keperluan rumah tangga. Ya kan? Rumah tangga pribadi. Nah, itu yang harus kita selamatkan. Kita harus berhitung. Saya meyakini pada saat itu kita tidak bisa memaksimalkan seperti sebelum wabah nantinya. Rumah tangga dan perusahaan berarti ya? Iya, dalam arti safety paling tidak kita tuh menyelamatkan kita bisa makan sehari 3 kali, bayar sekolah anak, walaupun daring, operasional rumah, listrik, air, telepon, dan sebagainya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah dengan kita efisiensikan, itu pun kita harus efisiensikan. Boleh budget secara global, tapi harus ada yang diefisiensikan. Ternyata tidak bisa. Justru kita di rumah pemakaian listrik lebih besar. Iya. Dan sebagainya. Nah, sebagai langkah untuk cash flow itu sudah kita tentukan harus ada angkanya. Walhasil dari sharing pengalaman saya bisa mereduce atau mengurangi sampai 30%. 30%, wow. Ya. Jadi yang akhirnya saya juga bisa memaksakan diri dengan kondisi situasi seperti teman-teman penyelenggara travel lainnya, mengistirahatkan di rumah beberapa staf tim kami. Ya kan, bukan berarti kita putus hubungan, tapi WFH. Dengan kondisi yang perlahan yang semula masih bisa full paid untuk gaji pokok sampai 50%. Dan sekarang toleransinya bisa status freelance, ya kan? Peluang untuk mengerjakan pariwisata itu sebatas menjaga silaturahim di situ. Jadi yang bisa saya sharing pokoknya adalah memang cash flow tetap harus kita perhitungkan dengan kondisi saat ini. Cuman tidak bisa kita pakai angka plafon normal atau wajarnya, sebatas bisa diefisiensikan. Pasti kita bisa lakukan dan insya Allah cukup, ya kan? Cukup yang kami sadari di sini adalah sama dengan coach dan juga peserta yang lain, toh sampai sekarang Allah masih mengizinkan kita makan sehari 3 kali. Masya Allah, ya. Ya kan? Apalagi kalau kita diberi yang kenikmatan lebih untuk sehat, ya alhamdulillah kita semakin dekat sama keluarga, bisa selalu berjamaah di rumah. Itu yang saya sharing singkatnya di situ, Coach. Mungkin nanti saya juga bisa mendengar pendapat kawan-kawan yang lain. Terima kasih, Coach, kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Diki Firman. Jadi yang diusahakan Pak Diki itu cash flow-nya ada 2 ya. Cash flow untuk perusahaan, kemudian cash flow untuk rumah tangga. Yang paling penting adalah rumah tangga harus makan sehari 3 kali. Nah, saya yakin kita juga sepakat bahwa yang harus kita jaga dan kita usahakan untuk yang pertama kali mungkin itu. Atau yang kalau yang sudah perusahaan yang sudah besar sekali, memang yang diusahakan adanya 2. Pertama perusahaan, kedua adalah rumah tangga. Ya. Oke. Kemudian yang terpenting dari semua yang sudah kita lakukan, ya. Sebenarnya apa pentingnya sih sebenarnya yang kita lakukan itu, gitu loh. Apa pentingnya kita mendapatkan income? Apa pentingnya income itu untuk kita, gitu loh. Dampaknya apa sih untuk kita dan orang lain, gitu. Mungkin Bu Reni atau Mbak Reni mau. Mbak Reni Bandung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf nih, baru masuk telat. Nggak apa-apa, Bu. Kita sharing di sini.
Ya, ya terkait dengan adanya PPKM memang jadi kendala di kami khususnya juga gitu ya, yang biasanya kita melayani jamaah, kondisi yang sekarang akhirnya kantor tutup, kemudian juga tidak ada aktivitas. Namun alhamdulillah di luar dugaan ya saya kebetulan ada rekan yang memang sudah lama, kemudian dia punya produk dan alhamdulillah kondisinya sekarang saya akhirnya jadi jualan produk meskipun online. Produk apa, Bu? Produk ini minuman nutrisi. Minuman ya. Ini lemon. Oh, lemon ya. Ya, lemon dan alhamdulillah ya itu mungkin jadi keberkahannya gitu ya. Luar biasa juga gitu. Termasuk kayak kemarin juga waktu kejadian umroh itu yang bulan-bulan awal itu ya, yang Januari itu kan ada keberangkatan. Ada beberapa jamaah juga yang minta gitu, minta produknya dan dibawa itu ke Mekah juga gitu kan. Oh, yang konsorsium itu ya, Bu ya. Betul, yang konsorsium itu. Saya jamaah minta, Bu Rini tolong dikirim. Dan alhamdulillah selama di perjalanan dan di Mekah dia kondisinya negatif gitu kan, meskipun memang harus dikarantina karena memang tiba-tiba ada penutupan, katanya harus dikarantina meskipun kondisinya negatif gitu kan, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah meskipun di rumah jadi terbantu ya dengan tetap bisa produktif lah dengan produk-produk kesehatan. Oke. Amin. Oke, sukses ya Bu bisnisnya dan rekan-rekan sekalian. Oke, saya yakin seperti ini. Jadi yang sebelum saya bilang yang seperti tadi saya sudah bilang ya, bahwa sebenarnya tips untuk mendapatkan cash flow bagi PPIU sebenarnya rekan-rekan di sini semuanya udah menjalankan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu saya untuk sharing lagi sebenarnya ya. Tapi kenapa harus saya adakan ini gitu loh. Nah, karena ada satu titik yang sebenarnya yang sedang teman-teman sahabat sekalian ini usahakan ya. Ada produk kesehatan, kemudian kurma, kemudian properti. Dan hebatnya karena mindset kita tuh karena umroh gitu ya. Itu produknya nggak jauh-jauh tuh dari itu gitu. Ya, tentang kesehatan, tentang umroh segala macam gitu ya. Nah, di satu sisi ada satu produk yang dia tuh nggak pernah mati dan masih tetap bisa kita tawarkan gitu loh. Dan ini yang mau saya sharing di sini. Dan di satu sisi juga Teva Consulting kami membuka diri ya, nanti setiap acara webinar kita akan pajang produk-produk teman-teman ya dalam satu kesatuan sebelum acara webinar nanti akan saya pajang tuh gitu. Jadi nanti mohon dikirimkan ya produk-produknya. Kita ini salah satu bentuk support kita kepada teman-teman untuk kita bisa satu sama lain saling mengenal gitu. Saya kan nanti saya nggak tahu apa yang dilakukan sama Bu Devi, kemudian yang lain ya Pak Amifata, Bu Amifata, kemudian Kang Fajar. Saya nggak tahu apa yang dijual, apa yang ditawarkan, apa kemampuannya, skillnya. Nah itu kan saya pengen tahu juga tuh. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya kolaborasi, nah kita bisa kuat melangkah. Gitu. Nah kembali ke yang tadi yang mau saya sharingkan adalah ada satu hal bahwa yang nggak pernah produknya di core bisnis yang sama, tapi hal ini tuh nggak pernah terlihat ya, nggak pernah menjadi sesuatu yang menjadi hal yang menarik gitu loh. Padahal ini sesuatu yang effortnya kecil, tapi menghasilkan cash flow yang besar. Gitu. Seperti yang tadi Mbak Opi bilang gitu, kalau saya senang sama umroh karena cash flow-nya besar, effortnya kecil. Saya cuma tinggal undang ustadznya gitu kan. Nah, di sini sebenarnya ada satu produk gitu. Yang satu produk ini tuh dari 5.000 tahun yang lalu ya. Itu udah disuruh sama Allah. Allah sendiri yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan haji gitu. Nah, sekarang saya tanya.
Haji itu pendaftarannya ditutup atau dibuka? Dibuka ya. Dibuka terus. Dibuka terus kan, Mbak Oki? Ya. Dibuka terus. Nah, yang sering saya hadiri bahwa webinar yang terjadi adalah mereka membahas tentang kita cenderung ya, diri kita itu cenderung membahas apa yang kita memusingkan, apa yang kita tidak bisa kendalikan gitu. Ya seperti pemerintah gitu. Seperti kebijakan-kebijakan. Harusnya kebijakan karantina itu tidak ada, kebijakan ini tidak ada gitu kan. Ya itu sebenarnya sudah bukan ranahnya kita gitu. Jadi memang saya yakin dan percaya bahwa yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di sana sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi kalaupun tidak mengusahakan yang terbaik, itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, urusan kita apa gitu. Nah, kita menyesuaikan dengan yang sudah menjadi regulasinya. Nah, kebanyakan dari kita malah tidak mempercayai itu ya. Tidak mempercayai, kita berasumsi, kita menjudge bahwa regulasi begini-begini mementingkan salah satu pihak, menguntungkan salah satu pihak gitulah. Nah, sebenarnya kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan. Jangan-jangan mereka sudah melakukan yang terbaik, ya kan? Jangan-jangan. Nah, kita pun kalau dijudge seperti itu ya, kita misalnya itu sudah menjadi orang yang jujur. Tiba-tiba suami atau istri kita selalu bilang kita bohong gitu kan. Padahal kita sudah melakukan sesuatu yang jujur. Ya mungkin yang pemangku kebijakan juga sudah melakukan sesuatu yang benar. Ya. Tapi karena kita bilangnya dia tidak kompeten atau apa, atau diri kita dibilang tidak jujur terus, akhirnya apa yang terjadi dengan psikologi kita? Yang terjadi dengan psikologi kita adalah kita akhirnya ya sudahlah, saya mendingan bohong aja deh, gitu kan? Toh saya jujur juga kamu tidak percaya, seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada pemerintah atau pemimpin yang ada di negara ini untuk mengatasi pandemi ini. Nah, tugas kita apa sih? Tugas kita kan yang penting outcome-nya tadi, seperti yang dibilang sama Pak Diki. Kita bisa makan sehari 3 kali. Kemudian karyawan tuh bisa masuk lagi. Itu caranya kayak gimana gitu. Nah, ini ada satu hal, haji. Haji ini ternyata PIHK pun ya, yang sudah punya izin haji khusus atau KBHU ya, KBHIU sekarang namanya, itu yang melakukan bimbingan haji dan umroh ya. Kemudian juga PIHK itu tidak semuanya melihat hal ini gitu. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk tutup kantor gitu. Jadi tutup kantor, dan kita sebenarnya selalu bilang nih, teman-teman travel umroh haji selalu bilang bahwa kita ini pelayan tamu-tamu Allah gitu ya. Kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik, melayani tamu-tamu Allah. Nah, kalau melayani itu kan dari mulai pendaftaran, kemudian mereka berangkat sampai mereka pulang lagi, itu namanya pelayanan gitu ya. Itu melayani. Cuma Allah ya dengan surat Al-Ankabut ya 1-5 kita tahu bahwa apakah kalian sudah mengaku beriman tapi itu udah cukup gitu ya. Sesungguhnya tidak gitu. Kalian akan diuji gitu. Akan diuji. Nah, ini yang mengerikan adalah tujuan kita diujinya gitu loh. Kenapa kita diuji? Kita sudah mengaku kita pelayan tamu-tamu Allah. Kita sudah insya Allah mendapatkan pahala dari Allah, ya itu sudah jaminan. Tapi ternyata Allah menseleksi dengan memberikan ujian adanya wabah, gitu. Kalian masih tetap menyeru nggak untuk ke tanah suci? Tapi ternyata apa? Sebagian besar dari kita malah menutup operasional kantor haji kita, kantor umroh kita, kantor travel kita, ya. Kita tidak membuka. Nah, kemudian yang terjadi adalah penurunan secara nasional. Nih, secara nasional pendaftaran haji
baik haji khusus, haji reguler itu turun 50% tahun 2020 gitu. Sebagian berpendapat bahwa karena pandemi gitu. Ya sebenarnya hal lain yang paling mendasar adalah ya mereka yang mau daftar haji, Bapak Ibu, yang orang Indonesia itu kaya-kaya ya Bapak Ibu ya. Ada 270 juta jiwa gitu. Mereka tidak punya akses untuk mendapatkan informasi haji. Baik haji khusus, haji reguler, seperti itu. Sedangkan saya pribadi pun ya, atau Bapak Ibu di sini juga pasti sepakat. Anggota keluarga kita, baik itu ibu kita, bapak kita mungkin, kemudian kakak, adik kita, itu tidak ada yang menyerukan kita haji gitu. Kalaupun ada, mungkin ada sebagian ya. Itu tidak ada yang bilang, Mas haji yuk, Mbak haji yuk, berdaftar haji gitu. Tidak ada. Yang menyerukan mereka daftar haji, yang menyerukan saya untuk mendaftar haji itu travel umroh haji gitu. Ya, yang tinggal di Bandung, kemudian yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Bintaro. Nah itu saya malah sudah melihat ya, yang menawarkan haji itu malah sekarang udah terbalik, bukan ada travel umroh haji loh, Bapak Ibu. Ya, kalau lewat itu di Jalan Buah Batu ada ada BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Itu spanduknya udah haji gitu loh. Kemudian di Jakarta CMB Niaga itu udah haji gitu. Mereka ngambil itu. Ya, sedangkan kita travel umroh haji, kita malah berhenti untuk menawarkan orang ke tanah suci. Ya, alih-alih apa? Alih-alih kita belum punya izin haji. Padahal ada yang namanya kolaborasi. Ya, kita bisa kerjasama. TVA punya jaringan PIHK, ya. PIHK yang bisa diajak kerjasama, baik itu Patuna, ISQ. Kalau mau punya yang mau daftar haji, tinggal ke mereka, gitu ya. Tinggal ke mereka. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu blind spot, ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang udah ada pembiayaan mengenai haji dengan hanya yang haji reguler ya. Haji reguler itu bayar dengan 655.000 selama 5 tahun, udah dapat nomor porsi haji reguler, gitu ya. Kemudian biaya administrasinya ratusan ribu lah, udah kayak nyicil motor. Nah kita itu dapat porsi haji gitu, nunggu. Kalau di Bandung 16 tahunan ya kalau nggak salah. Kalau di Tangsel itu 20 tahunan, Jakarta mungkin udah 25 tahun. Nah, kita sebagai penyelenggara umroh haji, ya apa coach? Kita bisa dapetin income apa dari situ gitu loh. Nah, ini ada caranya, nanti saya akan share. Nah, tetap di sini ya. Nanti saya akan share nih cara ini. Belum pernah saya share sebelumnya secara detail ya. Baru sekilas saja. Nah, kalau mendalami lebih dalam, insya Allah nanti kita akan ada kelas khususnya itu. Karena ada para expert yang akan bergabung. Nah, tapi di sini yang saya bilang tadi bahwa kalau kita menawarkan ini, effortnya kecil, income-nya besar. Bayangkan seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu tuh, untuk daftar haji khusus itu kan harus mendaftar memberikan uang 5.000 US dollar. Betul ya? 5.000 US dollar. Nah, 5.000 US dollar itu sekitar 70 juta. 4.000 US dollarnya itu disetorkan ke BPKH, ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, BPKH. Dan kita bisa cek virtual account kita. Nah, sedangkan 1.000-nya untuk apa? 1.000-nya adalah untuk deposit tiket travelnya. Nah, 1.000 itu kan kalau dirupiahkan itu 14 jutaan kalau sekarang dengan kurs sekarang. Nah, dengan ada pendaftar satu haji saja, ya, satu haji berarti kita punya cash flow 14 juta satu orang yang bisa kita puterin. Nah, kalau kita belum punya izin haji gimana? Ya kita berpartner gitu dengan siapa saja yang punya izin PIHK. Ya mereka pasti akan minta manajemen fee kan.
Ada yang $100, ada yang $200, tergantung travelnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya $100 atau $200, 4.200 kan masih ada $800. $800 itu kalau dirupiahin masih belasan juta. Nah, itu dari satu pendaftar haji gitu loh. Effortnya gimana? Effortnya kecil. Effortnya kayak gimana? Effortnya kecil seperti yang sudah Mbak Opi lakukan ke ustadz-ustadz kayak gitu. Tinggal dirubah polanya, yang tadinya nawarin umroh ya nawarin haji gitu kan. Kan kita kalau nawarin umroh kita dituntut berangkatnya kapan? Berangkatnya kapan? Kalau haji udah jelas. Berangkatnya kapan? Haji khusus itu 6-7 tahun ke depan. Haji reguler sesuai dengan KTP. Seperti itu. Ya. Terus apalagi yang bisa kita tawarkan? Lah, kita bisa jualan haji reguler, Coach. Ya kalau misalnya PP penyelenggara haji, kalau swasta, reguler itu kan untuk pemerintah yang mengelola ya. Tapi untuk mengadakan pembinaan dan sebagainya atau kajian, itu kita bisa tawarkan ke mereka agar mereka lebih engage ke kita. Siapa tahu yang sudah mendaftar haji reguler ingin mendaftar haji khusus, pengen cepat berangkatnya. Emang bisa, Coach, kalau daftar haji reguler berangkat haji khusus? Caranya gimana? Ya caranya ya daftar haji khusus. Nanti yang reguler gimana? Ya reguler bisa dibatalkan atau nanti dibiarkan kalau mau berangkat lagi. Gitu ya. Kalau haji reguler itu kan 25 juta. Dan pendaftar haji, nah ya ini kalau kita menunda mendaftar haji 1 tahun, ya pendaftar haji selama 1 tahun itu ada 800.000 orang. Sedangkan kuota haji untuk Indonesia itu 200.000. Jadi kalau kita menunda daftar haji tahun ini, misalnya setahun aja, maka kita mundur tuh 4 tahun, gitu. Mundur 4 tahun lagi. Yang tadinya 20 tahun, kita, tahun depan baru ada duitnya. Wah, mundur 24 tahun lagi gitu berangkatnya. Jadi seperti itu. Nah, ini pola yang bisa dilakukan ya. Sekali lagi, ini pola untuk di core bisnis yang sama. Bagi rekan-rekan yang sudah menjalankan bisnis yang lain di luar core bisnis yang umroh haji, itu dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin tadi seperti Mbak Opi, saya pengen effortnya kecil, kemudian cash flow-nya besar. Nah, ini yang bisa dilakukan. Saya share ya. Tuh ada Mbak Opi bilang, alhamdulillah Coach untuk yang daftar haji Poroda juga ada ya. Nah ini saya sangat mengantisipasi sekali kepada rekan-rekan ya. Kalau bisa di flyer itu diganti lah kata Forodanya. Forodanya diganti mujamalah gitu karena konotasi menurut riset saya di internet atau di teman-teman atau di penyelenggara di calon jemaah, forodah itu konotasinya masih negatif masih ya, masih dianggap belum diakui sama pemerintah. Kemudian juga karena ada beberapa oknum ya yang mengatasnamakan haji forodah yang langsung berangkat itu, jadinya masih kepercayaannya masih belum meningkat gitu. Makanya diperlukan adanya edukasi terhadap jemaah haji. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita caranya gimana, Coach? Ya, caranya seperti apa? Caranya seperti yang saya lakukan. Seperti yang rekan-rekan travel umroh haji yang di bawah bimbingan saya lakukan. Gitu. Caranya apa? Ya mereka ngadain webinar. Webinarnya materinya aneh-aneh gitu ya. Materinya juga copywriting-nya saya yang buat juga, kemudian juga konsepnya juga saya buatin. Kalau cocok mereka jalankan, kalau enggak mereka punya ide sendiri. Ya, jadi kalau misalnya coaching itu tidak mengharuskan mereka bisa menguasai apa yang mereka tidak bisa gitu ya. Konsepnya coaching. Nah, jadi furoda itu sebaiknya diganti sama mujamalah ya.
Misalnya dengan 1 juta Anda bisa mendaftar haji. Nah, itu promonya udah aneh-aneh gitu, ya. Kemudian ada juga yang tanya seperti ini, oh itu riba atau enggak, coach? Gitu. Ya, kalau dari MUI selama itu banknya syariah dan dengan prinsip yang syariah, kita bicara porsi haji ya, bukan berangkat haji, tapi porsi haji. Itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau yang nggak serak, oh saya nggak serak, ya sudah. Kalau nggak serak, buka tabungan di bank syariah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk orang nggak berangkat haji. Dan ini slide yang akan saya sharingkan sekarang. Ini tidak ada alasan orang untuk nggak daftar haji. Kalau ini ditanyakan ke calon jemaah atau ke orang yang agamanya Islam, ya. Jadi kalau orang Islam ditanya, Bu, Pak, mau daftar haji? Pasti jawabnya mau, gitu. Oh, kalau mau, Bapak Ibu daftar haji khusus 70 juta, belum ada duitnya. 25 juta ada nggak? 25 juta nggak ada juga. Oke. Ada 200 ribu? 200 ribu nggak ada. Kalau ada, buka tabungan. Kalau nggak ada, Bapak Ibu punya teman yang mau daftar haji nggak? Tanya kayak gitu. Jadikan mereka mitra. Nah, ini adalah segitiga terbalik yang saya susun, ya. Ini adalah segitiga terbalik yang saya susun. Sudah terlihat ya? Nah, ini. Sebentar, saya ini dulu. Ketutup ya. Oke. Nah, ini adalah segitiga terbalik yang saya susun. Yang saya susun berdasarkan untuk apa? Supaya kita tetap dapat cash flow di bisnis yang sama, di core bisnis yang sama. Kalau Bapak, ini adalah solusi untuk Bapak Ibu yang cuma ngertinya umroh haji aja, udah bingung mau bisnis yang lain harus belajar lagi. Nah, ini solusi ya untuk menawarkan ke calon jamaah, ya. Untuk menawarkan ke calon jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan habis dari sini, saya berharap Bapak Ibu ini mempraktekkan. Kalau belum tahu ilmunya, nanti kita akan share workshop hajinya, itu disarankan untuk ikut, ya, karena haji ini perlu yang namanya ilmu untuk menawarkan ke jamaah, beda seperti umroh ya. Nah, di sini ada siapa, kemudian juga solusi calon jamaah. Nah, kondisi siapa ini adalah dan kenapa haji. Nah, ini adalah funnel segitiga terbalik. Nah, siapanya adalah pertama, ini ada kriteria calon jamaah. Yang pertama yang punya uang 5.000 US. Ya, kalau punya 5.000 US, daftar haji, hajinya haji khusus. Ya, atau pindah PIN. Pindah PIN itu beda lagi nanti bahasannya ya. Pindah PIN itu dari travel 1 ke travel yang lain itu bisa ternyata. Saya udah punya nomor porsi haji ini. Ya kan, saya mau pindah ke Mbak Opi aja deh, soalnya Mbak Opi ada ustadz yang ini nih saya suka gitu. Itu bisa. Ya. Kemudian haji furoda atau mujamalah tadi ya. Disarankan diganti deh mujamalah gitu. Mujamalah itu haji yang langsung berangkat gitu ya. Nah, ini siapa? Kemudian solusi calon jamaahnya adalah daftar haji khusus. Kemudian juga ada pembinaan. Kan mereka nunggu tuh ya, kalau misalnya haji khusus tuh mereka nunggu selama 6-7 tahun. Mereka nunggu 6-7 tahun. Nah, itu jangan dibiarkan mereka nunggu tanpa adanya keep in touch, tanpa adanya edukasi dari kita. Nah, edukasi jamaah itu bukan hanya fikih saja, gitu, tapi tentang hak dan kewajiban mereka, tentang undang-undang haji, itu mereka harus tahu. Gitu. Ya, mereka harus tahu hak dan kewajibannya. Nah, itu bisa diambil dari yang selisih tadi, yang 5.000, kemudian ada selisih. Kalau PEHK dapatnya 1.000 US. Nah, kalau misalnya belum punya izin haji atau personal,
Kalau personal biasanya income-nya sekitar 2-5 juta ya. Itu nanti sesuai dengan travelnya gitu. Nanti di sini juga ada dari Pak Solihin dari ISQ nanti sharing nih. Ini PIHK yang sudah menjalankan ya, yang sudah menjalankan pembinaan. Kemudian kondisi kedua, kalau nggak punya uang 5.000 gimana gitu? Saya nggak punya, ya udah. Kalau gitu daftar haji reguler, punya uang 25 juta nggak? Ya gitu kan. Oh ada, cuma saya nggak tahu cara daftarnya. Nah, itu bisa menawarkan juga yang namanya jasa bimbingan dan sebagainya. Selama menunggu, tawarkan persiapan haji. Nah ini tentang kurikulum, misalnya keberangkatan. Sebelum keberangkatan mereka harus mempersiapkan apa aja, undang-undangnya kayak gimana, hak dan kewajibannya harus tahu, fikihnya terutama harus tahu ya. Kemudian meaningnya, jadi nggak hanya ritual saja mereka taunya, nggak cuma ritual, tapi mereka tahu apa artinya mereka melempar jumroh, kemudian wukuf di Padang Arafah, kemudian kenapa mereka harus tawaf gitu, arahnya berlawanan jarum jam, dan kenapa mereka harus sa'i gitu ya. Itu bisa ditawarkan persiapan haji. Nah ini kalau Mbak Opi punya ustadz banyak, ini udah tinggal dikelola aja. Ustadz, nanti hari ini, temanya fikih ya, fikih wanita, atau temanya tentang sholat ya, seperti itu. Ya, ini bisa dijalankan. Jadi, yang penting adalah kita mendapatkan cash flow dan kita berhak untuk mendapatkan menarik sejumlah uang untuk jasa yang kita berikan, ya, itu boleh. Tapi yang kondisi ketiga adalah tapi baru punya 200.000 atau punya 100.000, ya udah, nggak apa-apa, buka tabungan aja, tabungan umroh haji ya di bank syariah, gitu kan. Tinggal tunjuk aja bank syariahnya mau yang mana. Nah, emang kita kalau misalnya mereka nabung, kita dapat income, coach. Nah, ini harus dicek lagi. Kalau dulu itu kita dapat 20.000 kalau nggak salah. Harus dicek lagi ke banknya, gitu. Kalau mungkin nggak dapat, ya kita tawarkan bimbingannya atau mentoringnya atau masa persiapan hajinya. Jadi sekarang kita fokus ke bimbingannya. Intinya apa? Intinya jangan sampai girohnya kita untuk menjadi yang tadi katanya pelayan tamu-tamu Allah ke tanah suci itu berjalan lagi gitu. Ya di samping produk-produk yang kita tawarkan juga itu juga mengarahnya kan ke haji juga kan, ke umroh juga gitu. Nah ini tawarkan tabungan haji ya. Habis tawarkan tabungan haji, oh jadi tim saya deh, jadi tim saya. Oh saya nggak punya duit coach, nggak punya uang saya. Oh udah, gimana tuh kalau nggak punya uang? Ini udah hopeless lah gitu kan, apalagi pandemi seperti ini kan. Nggak punya uang, oh ya udah, tapi kan temen punya kan, oke. Coba tanya, udah daftar haji belum? Gitu. Ya kan pada saat temennya punya mobil segala macam, wih punya mobil, udah daftar haji belum? Udah tembak gitu aja gitu. Ya. Jadi kita bermitra atau menjadi agen haji untuk menyuruh ke Baitullah gitu. Nah itu benefitnya kalau misalnya individu 2 juta sampai 5 juta. Nah kalau misalnya PPIU kerja sama PHK, nah itu biasanya ada skema khusus ya. Nah itu seperti itu. Nah saya mau tanya di sini, ada nggak yang lebih rendah atau di bawahnya yang nggak punya uang? Coba. Ada nggak? Nggak punya apa? Dibuka ya mikrofonnya, jangan malu-malu ya. Ini masih nyimak ya? Coba ini apa? Reaction jempol. Masih nyimak. Lanjut. Masih nyimak ya. Lanjut ya. Ya, nyimak. Nyimak coach. Nyimak ya. Oke, di bawahnya orang nggak punya uang apa? Apa Pak Dodi? Jadi agen.
Kalau nggak udah jadi agen, kan tadi orang nggak udah punya 5.000 tawaran haji khusus, 25 juta tawaran haji reguler. Kalau punya 200.000 tawarin tabungan. Nabung udah tadi yang punya 200.000, ini nggak punya uang. Habis nggak punya uang, nggak punya apa? Punya utang. Nggak punya utang. Nggak punya niat, coach. Banyak yang nggak punya niat, coach. Nggak punya niat. Nah, itu Mbak Opi. Betul. Jadi di bawahnya yang nggak punya uang tuh nggak punya niat, nggak punya tekad gitu. Parah berarti ya. Makanya saya di lingkungan saya begitu gitu kan. Banyak yang banyak duit, tapi ketika ditawarin haji banyak ininya alasannya gitu, padahal udah lebih baik memberi makan orang miskin katanya. Kalau nggak ada niat. Iya, betul. Jadi memang ada satu hal namanya materi mindset ya. Dan ini saya lakukan adalah mindset sebenarnya. Mindsetnya ini agak terbuka ya maksudnya. Yang tadinya sebelumnya nggak ada bayangan, gambaran, ini ada terbuka ya mengenai apa sebenarnya yang bisa dijadikan income untuk PPU di core bisnis yang sama. Betul tadi kalau misalnya nggak punya niat, ya kita harus bikin satu kajian ya, satu kajian atau edukasi atau pengajian Mbak Opi, ustadz-ustadznya tentang pentingnya haji gitu. Pentingnya mengusahakan haji. Ya, tapi setelah ikut webinar coach gitu ya. Ya. Betul, di zaman sekarang karena COVID banyak yang meninggal gitu ya. Betul kata coach, dulu kan gitu, sekarang tuh bakal lebih berlomba-lomba ingin haji dan umroh. Betul, sekarang begitu. Kejadiannya sekarang begitu gitu, karena takut mati sama takut nggak dibuka lagi untuk Mekah sama Madinahnya gitu, katanya begitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau emang mau haji ya melangkah yang penting gitu ya. Nah, sekecil apapun langkah kita, tapi kalau kita udah niatkan bismillah untuk haji, ya itu akan dicatat sebagai haji. Gitu. Insya Allah seperti itu. Gitu. Dan tapi kalau kita nggak ada niat gitu, ya kita nggak mungkin tuh yang namanya jadi agen, ya jadi agen haji atau kita bikin tabungan haji, ya. Apalagi kita ikut kajian-kajian tentang haji, nggak mungkin gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa dilakukan sama teman-teman gitu, sama sahabat sekalian di sini. Nah, tahun 2000 sampai 2020 itu kan peningkatan pendaftaran haji meningkat. Kenapa? Karena tahun itu ada tsunami di Aceh. Yang tadinya daftar haji cuma nunggu setahun 2 tahun, jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang haji khusus. Kemudian yang setiap daerah yang haji reguler jadi belasan tahun. Gitu. Nah, ini sekarang terjadi nanti. Dan saya bisa melihat nanti bahwa yang ikut webinar yang di sini yang akan menyerukan haji ini gitu. Ya. Mohon untuk diserukan lagi karena ini diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, dan yang menyerukan haji selama ini adalah travel umroh haji. Cuma sekarang sudah meningkat nih. Sekarang itu spanduk di bank-bank ya, BSI dan CIMB Niaga yang saya baru lihat, itu mereka menawarkan haji. Gitu. Mereka menawarkan haji. Nah, kalau nggak punya ilmunya, nah ini ada satu hal lagi yang saya mau share bahwa ya ada. Nah ini ya. Nah ini ada online workshop haji khusus ya. Insya Allah Tema Konseling akan mengadakan di tanggal 8 sampai 9 September. Ini di hari Rabu sampai Kamis ya. Itu jam 9 sampai jam 3 sore ya. Itu banyak faktor yang mempengaruhi minat orang mendaftar haji khusus atau plus. Di antaranya itu program, harga, dan pemasaran melalui referensi dari berbagai hal seperti alumni dan review dari internet. Nah,
kita akan belajar jenis-jenis haji, quotation haji, membuat program haji, legalitas dan undang-undang, ya, operasional haji khusus kayak gimana. Karena kita nanti berniat juga nih, selain kita jadi agen, kita jadi penyelenggara izin haji khusus, ya. Nah, ini biaya investasinya, harga normalnya 2 juta. Cuma ini promo launching hari ini, ya. Promo untuk 5 orang pendaftar pertama ini 1,5 juta. Ya. Kita ini sudah batch kedua, yang kemarin bulan lalu sudah diikuti sama banyak ya alumni kita. Saat ini mungkin sedang ada kesibukan, sedang tidak join, ya. Nanti saya akan share untuk promonya. Seperti itu. Ya. Oke, dari yang sudah dipaparkan tadi ya. Di sini ada Pak Solihin nggak ya? Ada dari ISQ. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Solihin, makasih udah menyempatkan waktunya bergabung. Sebentar ya, saya prepare mic dulu ya. Ya. Nah, ini perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, bahwa Pak Solihin ini dari ISQ Tours Travel ya. Beliau ini menjalankan apa yang tadi sudah saya paparkan, dan beliau berhasil selama tahun 2020 itu pendaftar hajinya itu 400 sampai 500-an orang ya. Jadi pada saat pandemi itu travel-travel yang lain memilih untuk tutup. Nah, ini ISQ malah tetap jalan terus gitu, go ahead gitu. Dengan pendaftar haji yang ratusan itu. Nah, itu mungkin bisa sharing pengalamannya. Benar nggak yang tadi saya ucapkan tuh, Ustaz Pak Solihin? Jadi piramida terbalik tadi itu yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Solihin. Sehat-sehat. Gimana? Gimana? Apa yang ini? Izin tadi saya summary-kan apa yang dilakukan sama ISQ ya mengenai jadi kalau ISQ mengadakan edukasi sebenarnya webinar itu kan sudah lama ya Pak Solihin gitu. Jadi yang tadinya izin haji khusus saja ternyata sekarang luas gitu. Orang yang mau daftar haji reguler pun dilayanin gitu ya. Sebenarnya bisa di-sharingkan bahwa memang yang saya teorikan tadi itu bukan sekedar teori tapi sudah dibuktikan dan itu berhasil. Mas Soleh. Pantas. Ya. Nah, bisa ceritakan nggak kesuksesan keberhasilan itu sejauh mana? Karena kan kita teman-teman ini perlu cash flow ya Mas Solihin ya, perlu cash flow dan tentunya kalau yang taunya tentang umroh haji aja ya sudah skip seputar itu saja gitu loh. Yang seperti tadi sudah saya paparkan. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KFA semuanya yang Allah rahmati, Allah cintai. Pertanyaannya berat nih. Mohon izin Coach, itu yang Pak Dodi mungkin bisa di-mute kali ya. Oh ya. Di atas kendaraan. Pak Dodi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau dikatakan Coach Surdi itu berhasil ya belum lah. Artinya begini. Apa yang kita lakukan itu kan sunatullahnya begitu gitu loh. Sunatullahnya kan Siti Hajar itu kan untuk dapat air zam-zam dari Marwah, Safa Marwah gitu. Dan berlari lagi beliau ya untuk mendapatkan zam-zam untuk Ismail. Justru kalau kita berdiam diri, ya itu kita tidak menjalankan sunatullahnya. Apalagi kita di field yang sama nih Bapak Ibu semuanya, di industri yang sama ya, di bidang perjalanan wisata, kemudian di umroh dan haji, ya di tengah pandemi begini, kalau kita berdiam ya tidak sunatullah dong.
sunatullahnya kan kayak Siti Hajar kan, Safa Marwah 7 kali lagi ya. Dan beliau dikisahkan beliau itu kan tidak sedang berjalan, tapi dengan katakanlah lari gitu. Itu yang saya jalankan gitu. Berhasil enggak? Ya Allah alam gitu. Yang penting sa'inya gitu. Yang penting kita jalankan syariatnya. Ya, dengan syariat apa? Kalau kantor ya berupa fisik kantor ya kantornya harus buka. Kalau PPKM ya di online seperti ini kan cara kita buka. Ini saya di rumah nih, Coach. Ini saya di rumah ya. Saya di rumah nggak di kantor juga ini saya. Ya, kelihatan saya pakai green screen di studio di kamar gitu ya. Di Zoom kan buka, di FB kan buka, pasarnya kan di FB. Pasarnya itu ada di Instagram, pasarnya ada di YouTube. Disitulah semua kita kumpul gitu. Maka saya niru orang teman-teman saya orang Padang yang dagang di pinggir jalan. Ya kalau orang Padang ini kan jago banget jualan. Jagonya gimana orang Padang ya? Kalau jualan orang-orang Padang ini nggak bisa diem. Apa yang dilakukan? Teriak-teriak. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 3.000, 3.000, 3.000, 100.000, 100.000, 100.000 kan gitu kan? Tiap hari. Ya, bayar nggak orang Padang melakukan itu? Ya enggak kan di pinggir jalan gitu ya. Sama juga yang saya lakukan itu, cuman dengan bahasa field kita sekarang. Fieldnya apa sekarang? Haji yang sangat mungkin kita lakukan dengan field kita haji. Ya caranya gimana? Ya mohon maaf kalau saya katakan dagang ya. Bahasa kitanya kan menyuruh haji. Ya seru saja. Allah itu kan begitu juga kan. Seru saja haji. Seru saja, pokoknya seru lah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah gimana saya menyuruh? Mulut saya cuma satu nih. Jarak voice saya mungkin sekian meter hanya bisa didengar orang. Seru saja aku yang akan berangkatkan mereka. Itu janji Allah. Makanya saya pribadi nih tokoh atau bapak marketing yang terhebat saat ini adalah Nabi Ibrahim. Dari 4.000 5.000 tahun yang lalu ya. Sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, beliau sudah menyeru gitu ya. Ayo haji, ayo haji, ayo haji. Sama seperti sekarang. Cuman sekarang medianya dengan Facebook, dengan Instagram, dengan Zoom, dengan apa saja. Gratis lagi. Kan gratis lagi, kan nggak bayar. Nggak kayak dulu kita iklan di Kompas, nggak kayak dulu kita iklan di media Indonesia yang sekian milimeter harus bayar sekian ratus juta gitu ya untuk sekali tayang. Sekarang kan apa saja kita bisa lakukan. Masing-masing orang punya TV, betul ya? Jadi Kobe punya TV, ya setiap orang punya TV sekarang. Atta Halilintar punya TV, ya siapa sangka Atta Halilintar itu 30 juta yang subscribernya di YouTube, gitu ya. Masing-masing orang punya TV, yang hebatnya sekarang. Dan medianya itu semuanya free, itu yang kita manfaatkan. Jadi kalau dikatakan berhasil, tidak berhasil, belum berhasil. Yang kita lakukan, yang kami lakukan adalah ikhtiar. Terus belajar, terus berusaha. Ya, berusaha saja, berusaha saja. Ya. Akhirnya ya dapat jam-jamnya. Jam-jamnya itu ya nggak disangka-sangka, gitu ya. Tiba-tiba ada yang daftar, gitu ya. Tiba-tiba ada yang menanyakan informasi. Dan saya lillahi ta'ala, Coach Sudi dan Bapak Ibu semuanya, di ransel saya, di pundak saya ini, saya tidak hanya, katakanlah, di ransel saya hanya satu produknya haji khusus, tidak. Di pundak saya ini melekat 3 haji. Haji reguler, haji khusus, dan haji mujamalah. Saya tidak akan pilih-pilih, oh Bapak, Ibu mau daftar haji reguler, saya tidak bisa melayani, saya tidak memberikan informasi. Tidak. Begitu kita ngomong haji, solusi haji, ya haji reguler, haji khusus, dan haji mujamalah. Karena 3 jenis haji itu yang memang
dikatakan formal resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu saja, ilmu itu saja yang saya sampaikan setiap hari. Ya alhamdulillahnya, ya jam-jamnya istilahnya kalau kita ikut tatanan bisnis, ya orang daftar haji di tahun 2020 Maret, April, Mei memang sangat terpuruk lah kita ya. Namun kita nggak pernah berhenti. Akhirnya mulai Agustus, September, Oktober, itu alhamdulillah gitu ya. Rata-rata sih 30-40 di bulan-bulan akhir semester kedua tahun 2020. Sebulan itu 30-40 yang daftar. Nah, di tahun 2021 ini saya juga surprise gitu ya, surprise. Prediksi kan, kalau prediksi pandemi 2020 ya, kalau awal-awal bulan, awal tahun dari Maret sampai dengan katakanlah sampai dengan Agustus, September, orang masih punya duit karena tabungannya masih ada, betul ya. Tapi ini udah lebih dari setahun. Tabungannya itu kan sudah dipakai semua nih, dikeluarkan semuanya. Namun apa yang terjadi di 2021 justru lebih dahsyat orang daftar haji. Tadi yang disampaikan Bu siapa tadi, orang pengennya haji, pengen daftar umroh. Ya benar kenyataannya. Ya. Dalam sebulan itu rata-rata dari mulai cuma 30-20 per bulan daftar, itu alhamdulillah di kami sekarang di ISG itu sebulan itu 50-40 jamaah yang daftar. Bahkan bulan Juli kemarin ini kita tembus di angka 62. Bulan Agustus ini kita targetkan minimal sama, bahkan lebih tinggi. Bahkan pencapaian kita di tahun ini ya, prediksi saya tahun 2021 ini lebih banyak dari pendaftarnya daripada sebelum pandemi, event tahun 2019 atau 2018 dalam setahun. Nah, ya apa namanya, jangan berhenti berusaha gitu, jangan berhenti lari, kata Siti Hajar. Ya. Betul. Oke, dan jangan milih-milih pasar. Jangan milih pasar. Betul. Ini saya teringat satu ini, Pak Solihin ya. Saya teringat satu teori yang sangat terkenal. Ya. Bapak Ibu di sini tahu teorinya Abraham Maslow? Tahu ya? Nah, teori Abraham Maslow ya, itu kurang lebih seperti ini, ya, bahwa manusia itu kebutuhannya itu satu ada kebutuhan fisik, ya, kemudian fisik itu seperti makan, minum, ya, kemudian rasa aman, ya, keteraturan, stabilitas, ya, kemudian sosial, afeksi, relasi sama keluarga, penghargaan atau pencapaian status dan aktualisasi diri. Nah, ini pengembangan diri dan pemenuhan ideologi gitu ya. Nah, sebenarnya teori ini diajarkan juga sama Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan ini gitu. Nah, ini teori Ibrahim dan Abraham. Ya, kurang lebih kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya hurufnya sama, tinggal ini aja tanda bacanya ya gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama yang diajarkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Abraham gitu. Nah, untuk mendapatkan aktualisasi diri ya, kita diajarkan arina manasikana gitu kan. Ajarkan aku tuntunan haji. Nah, itu kan wukuf ya kan. Wukuf itu kan sebagai bentuk aktualisasi diri di mana malaikat itu ditunjukkan sama Allah, lihat hambaku datang kepadaku, seperti itu ya. Kemudian saya silent dulu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan sama Pak Solihin ya. Kemudian setelah wukuf, kemudian lontar jumroh ya, kita harus melontar kesombongan yang ada di dalam diri kita. Tanggung jawab kita itu adalah kita sebagai khalifah gitu kan. Khalifah itu adalah wakil-wakil Allah. Kemudian juga di situ
Kalau Abraham Maslow itu sosial, maka kita diajarkan untuk tawaf, gitu kan? Kita memerlukan relasi. Tawaf itu harus sama sejajarnya. Pada saat tawaf kita berlawanan ya dengan arah tawaf, nah maka kita akan terpental, gitu ya. Makanya kita harus berelasi. Kemudian, nah ini kemudian yang diajarkan ya supaya Siti Hajar itu lari dari Safa Marwah gitu. Sesungguhnya Safa Marwah adalah syiar Allah gitu. Nah, Siti Hajar itu ingin mendapatkan air ya, supaya apa? Supaya Nabi Ismail yang kehausan pada saat itu ya merasa aman gitu. Ya, dilindungi gitu. Makanya sa'i terus. Nah, yang dilakukan sama travel umroh haji. Nah, setelah sa'i gitu ya. Setelah sa'i barulah dapat Zam-Zam gitu. Zam-Zam ini apa? Ya tadi kita bilang cash flow seperti itu. Tapi yang kita lakukan kebanyakan dari kita adalah pertama yang kita kejar adalah Zam-Zamnya dulu gitu. Tapi sa'inya seadanya gitu. Padahal sa'i itu kan 7 kali ya. Sa'i itu 7 kali untuk mendapatkan Zam-Zam yang sama. Nah, 7 kali ini artinya kita kalau misalnya usaha ya dari Senin sampai Minggu gitu lah. Kalau kita baru bisa buka kantor dengan cara Zoom ya tadi kata Pak Solin seperti itu, ya sudah Senin sampai Minggu 7 kali gitu ya untuk mendapatkan Zam-Zam cash flow. Produknya apa? Produknya haji. Kalau di core bisnis yang sama. Gitu. Haji khusus, haji reguler, haji mujamalah gitu. Untuk apa? Zam-Zam. Ya, Zam-Zam itu cash flow. Dan ini adalah syaratnya ya. Pada saat Siti Hajar, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Nah, ini adalah meaning of Hajj ya. Jadi sebenarnya arti haji itu ya bukan hanya sekedar ritual saja sebenarnya, tapi bisa dikorelasikan dengan kehidupan pribadi kita, dikorelasikan dengan kehidupan bisnis kita gitu. Jadi pada saat ya, wukuf itu seperti apa ya? Ya wukuf kita mengetahui diri kita siapa, kita tuh dari mana, mau kemana, ya tujuan akhir kita apa, kita ini siapa. Nah itu harus tahu. Gitu. Ya makanya kita jangan berhenti, harus tetap sa'i, buka Zoom, ya, buka Zoom. Nggak tahu mau ngomongin apa, ikut kelasnya Travel Consulting, itu, ya. Kurang lebih itu, ya semoga Allah merahmati kita semua dengan naungan ilmunya, dengan ilmu yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui rahasia terbesar sebenarnya yang tersembunyi, dan kita mengetahui di pandemi ini berkah pandemi yang bisa kita ambil. Ya, dengan adanya pertemuan kurang lebih ada 30-an orang di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita, dan saya yakin dan percaya bahwa langkah itu akan tercipta dari yang ikut webinar di TFA Consulting ini ya. Seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, 10 menit terakhir. Ini semuanya masih nyimak, kalau masih nyimak kasih reaction jempolnya ya. Nyimak, coach. Nyimak Lanjut. ya. Oke. Mudah-mudahan bisa membuka pengetahuan kita, kemudian cara pandang kita akhirnya seperti apa yang harus kita lakukan, dan kita harus seperti apa. Kita ini lagi di mana, kita ini siapa, dan mau kemana. Ya, ternyata apa? Nabi Ibrahim mengajarkan itu 5.000 tahun yang lalu. Gitu ya. Ya, itu luar biasa. Gitu. Ya.
Oke. Kurang lebih itu dari saya ya. Mungkin dari teman-teman mau menyikapi dengan pandangan tersendiri, kemudian juga kira-kira apa yang didapatkan dari sesi sore kali ini. Silakan. Ada yang mau buka mikrofonnya? Atau melalui chat saja boleh. Apa yang Boleh didapat? saya share? Boleh, Bu siapa? Bu Ami Fatah. Bu Ami Fatah, silakan Bu Ami. Ya ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ya kepada TFA yang begitu gencar memberikan wawasan melalui webinar hampir tiap hari, dan Masya Allah juga saya tergiring untuk mengikuti secara terus-menerus ya. Dan dari beberapa sesi saya ikuti, ini sesi juga sangat menarik karena sebenarnya saya pribadi ini mencari-cari bagaimana untuk bisa terjun lebih dalam lagi mengenai travel umroh dan haji. Pada awalnya saya kenakan, saya dari Briliatur. Dari tahun 2012 kita memang berkecimpung di wisata edukasi, dan tamu kita memang tamu asing ya. Terus ada pandemi, totally die. Tapi saya masih hidup, bisnisnya aja karena lockdown, jadi tamu-tamu asing nggak bisa masuk ke Indonesia ya. Dan saya memang juga ada usaha sampingan selain wisata edukasi, kita juga memberikan wisata ziarah. Dari awal memang saya ingin sekali mendalami atau menjalankan agent dalam bidang umroh ataupun haji. Kalau haji mungkin agak jauh karena banyak sekali regulasi seperti yang tadi disampaikan, harus izin ke PPWHK ini itu ya. Jadi saya angkat tangan. Selama ini saya angkat tangan. Dan ini kebetulan saya bersyukur juga Coach Surdi sudah memberikan wawasannya. Saya bersyukur sekali. Jadi nanti akan ada workshopnya ya. Jadi insya Allah ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Semoga membuka jalan yang baru ya untuk saya juga rekan-rekan yang lainnya untuk mendalami lebih dalam lagi tentang usaha kita di bidang umroh ataupun haji ini juga. Saya sangat bersyukur, terima kasih banyak. Saya mau menanyakan untuk workshop itu nanti, apakah selain skill ya, selain pengetahuan dan skill, juga akan memberikan kesempatan kita untuk bergabung dalam PPWH ya. PPWHK, bekerja sama ya Bu? Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akan ada link up atau partnership dengan agen-agen yang besar yang ada dalam TFA, atau nanti setelah workshop itu nanti kita harus mandiri atau bagaimana? Saya rasa itu saja yang ingin saya tambahkan. Selain daripada itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ami, terima kasih atensinya ya. Ini juga sebenarnya yang bulan lalu ya, kami masih terus follow up ya Bu ya. Jadi kami memang fokusnya setelah mereka ikut workshop itu tidak kita lepas gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting setelah ikut workshop itu adalah action-nya sebenarnya. Jadi action-nya. Jadi yang bulan lalu itu nanti kita akan ada program khusus ya Bu, benar-benar kayak diskusi gitu ya, grup coaching FGD. Itu untuk membahas kendala-kendala, kemudian hal apa saja yang bisa dilakukan gitu. Apa saja yang sudah dilakukan, kemudian kendalanya apa saja. Nah, itu kita akan buka nanti FGD. Itu seperti itu. Jadi kita tidak akan lepas juga, dan memang kita akan kaitkan dengan PHK yang memang kredibel. Dan Ibu sendiri bisa pilih gitu, Bu Ami. Bisa pilih mau kerjasama nyamannya dengan siapa gitu, dengan ISQ kah atau dengan Patuna atau yang lainnya gitu. Karena kita juga ada 10 asosiasi juga ya yang kita dekat hubungannya, relationship seperti itu Bu. Seperti itu.
Ya, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Bu Ami. Ya. Oke, mungkin ada yang lain ingin bertanya ya, atau memberikan kesan pesannya mengikuti acara sore hari ini. Bagi yang tadi terlambat masuk ya, ini saya belum share ke YouTube. Nanti saya akan edit dulu baru saya upload ya. Coach, bisa saya tambahkan 1-2 menit? Silakan Pak Diki. Oke, buat semuanya kita bisa simpulkan program hari ini sangat membantu untuk menyemangati kita kembali dari sharing baik dari Pak Solihin ya, dari MQ atau juga dari coach sendiri. Namun yang bisa saya tambahkan singkatnya, memang kita semua saat ini punya alternatif aktivitas di luar bidang kita yang ada di grup ini sebagai penyelenggara atau agent, bahkan mungkin pencari jamaah dan sebagainya. Namun perlu diingat bukan berarti kita meninggalkan 100% kegiatan yang sebelumnya. Tutup kantor bukan berarti tutup aktivitas, karena kita bisa melakukan melalui medsos. Dan tutup kantor mayoritas awal memang karena keterbatasan operasional. Yang kedua adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah, tambahan tips dari saya, tanpa harus meninggalkan core bisnis atau aktivitas kita sebelumnya. Sedangkan aktivitas ini adalah aktivitas yang mulia. Kita menyemangati orang untuk pergi ke tanah suci. Kunci utama adalah menjaga silaturahim. Yep. Baik itu lewat telepon, medsos, dan sebagainya. Syukur dengan kehati-hatian, dengan prokes, kita bisa face to face dengan calon jamaah atau jamaah yang lama, dan sebagainya, atau mitra kita sebagai pencari jamaah. Walhasil, dalam silaturahim pasti akan ada solusi rezeki, baik itu berita atau fakta pekerjaan. Dan alhamdulillah, sebetulnya kegiatan itu juga tetap kami lakukan dalam presentasi tersebut. Baik itu pendaftar untuk haji khusus atau haji reguler, ya tidak sebanyak Pak Solihin, tapi kami tetap bisa mengakomodir dan mendapatkannya. Masya Allah. Bahkan untuk menyemangati umroh pun masih bisa ada celah. Karena kita harus mengedukasikan ke calon jamaah atau walaupun dia bukan calon jamaah, tapi teman muslim kita mengedukasikan bagaimana nikmatnya tanah suci, bagaimana keutamaannya, dengan keterbatasan belum bisa berhaji, solusi umroh dan sebagainya. Yang sekarang itu memungkinkan untuk kita itu mengedukasikan mereka. Jadi umroh ke depan saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk calon jamaah antri. Haji aja yang mau nunggu 15 tahun ke atas. Bahkan ada salah satu provinsi yang sudah hampir 25 tahun. Itu aja dengan penuh sabarnya. Kenapa umroh nggak mau antri? Yang hanya setahun, 2 tahun ke depan insya Allah akan ada kemudahannya. Nah dari situ tergerak. Alhamdulillah per bulan ya kalau 5-6 jamaah atau minimal 1 pasang jamaah. Kita mendapatkan itu pendaftaran. Bahkan tadi ada kiat dari coach, harusnya kita ini menguatkan niat. Niat saja sudah tercatat amalannya walaupun belum terlaksana. Nah, andai kata pendukung kita dalam pekerjaan adalah mitra utama ada kantor imigrasi sebagai penerbit buku paspor, itu buka rutin, bukan seperti PPKM. Itu kita udah bisa kondisikan. Mungkin kita tidak ada ikatan administrasi, tapi ikatan moral ada. Kita arahkan. Itu sebagai kunci niat antum-antum calon jamaah. Membikin paspor terlebih dahulu. Otomatis dia nanti akan tergerak untuk, ya sudah aku daftarlah administrasi bagaimana dan segala macam. Akhirnya koneksitasnya apa? Cash flow kita teratasi. Singkatnya begitu Coach. Sukses selalu. Mudah-mudahan webinar nanti di bulan September ya. Berhasil sukses dan banyak yang ikut. Dan untuk partisipan yang lain selalu jaga sehat, doa bidoa, semangat terus. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Diki Firman atas summary-nya ya. Luar biasa.
Ya, alhamdulillah ya. Jadi walaupun kita menjalankan core bisnis yang sama, tapi karena positioning diri kita itu sebagai penyelenggara umroh haji, jadi tetap aja masih ada yang menanyakan umroh haji gitu. Seperti itu, ya. Kemudian tadi untuk yang paspor dan sebagainya itu adalah boleh-boleh saja seperti itu. Namun kalau untuk ini kemudahan haji adalah kita tidak perlu paspor untuk mendaftar haji sebenarnya, gitu ya. Kalau umroh pun sebenarnya di tengah ketidakpastian kapan akan berangkat, akan diperbolehkan untuk berangkat, itu sebaiknya kalau saran dari kami itu dihindari untuk pendaftarannya, gitu. Karena kan kita bisa kalau umroh itu kan harus ada 5 pasti ya, pasti keberangkatan dan sebagainya gitu. Nah itu kembali lagi. Jadi kita boleh berkreasi, tapi kita juga tetap harus tertib undang-undang dan aturan ya negara agar kita juga bisnis kita selamat, bisnis kita juga tidak serta-merta memang kepentingan dari kita pribadi atau juga kepentingan jamaah, tapi juga kita kepentingan semua sosial secara skala sosial. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah ini sudah jam 3 ya. Bagi rekan-rekan yang nanti mau bertanya, ada masuk ke grup saja ya. Itu bisa nanti private japri ke saya apapun tentang workshop ataupun tentang mindset ataupun bagaimana caranya mempengaruhi orang yang belum punya niat. Nah, itu nanti kita akan ada sesi khusus mungkin ya. Seperti itu. Dan ini sudah jam 3, kami mungkin sebelum kita tutup, kita mohon dibuka dulu kameranya ya. Kita akan foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya, diperlihatkan senyumnya yang kiri dan kanan, yang paling lebar. Masya Allah, kan kelihatan nih. Fresh semuanya ya. Habis mendapatkan materi sore ini. Oke, saya foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Coba tangannya gini. 1, 2, 3. Lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya Coach Surdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Thank you. Mas Salim. Jaumi, terima kasih.